Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai doa pagi, mari kita membacakan Amsal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredahkan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal dan bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas kusar banyak pelanggaran. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri memuji dirinya. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Suatu kemurahan Tuhan jikalau kita dapat berkumpul dalam ibadah doa pagi saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berharap hanya kepadamu. Ketika kami menaikkan pujian, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir, menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau berikan kesatuan hati pada kami saat kami memuji dan menyembah. Kami mulai ibadah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati
setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita ulang lagi pujian ini, haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih, oh terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih, kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih-Mu pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Engkau sungguh baik, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih cuma untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan yang besar kepada kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan
ku katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, katakan besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, oh, besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu Tuhan besar bagi kami. Haleluya. Belas kasih Tuhan nyata di dalam kami. Terima kasih Yesus. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Benar Tuhan, haleluya. Tak ada alasan untuk menyerah, belas kasih Tuhan. Haleluya. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan,
ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Oh, oh, haleluya. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami hendak mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pastor Lydia Tuhan. Kiranya Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan, berbicaralah pada kami ya Bapak. Kami haus akan firman-Mu ya Bapak. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan, pedang bermata dua ya Bapak. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Materaikan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Kami sambut akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini saya ingin sharing dari bagian firman Tuhan tentang, saya beri temanya Facing Your Giant,
menghadapi raksasamu. Kita semua pasti pernah atau saat ini sedang menghadapi raksasa kehidupan. Bisa jadi itu masalah finansial, mungkin masalah kesehatan, atau masalah pergumulan. Kita hidup di bawah langit tak pernah luput dari namanya masalah. Saya dalam hari-hari ini sedang mendoakan putra kami yang kedua. Dia sedang work visa holiday di Aussie, yang beberapa saat dia punya kerjaan lancar dan dia sepertinya bisa nabung banyak, bisa beli ini beli itu, cukup lancar. Namun dalam beberapa saat dia dipanggil oleh supervisornya untuk pindah ke kota lain. Dia ikut, baru kerja 2 hari, tiba-tiba dari pemiliknya tempat itu merasa kurang baik, padahal yang kurang baik panenannya. Jadi anak saya berikut dengan supervisornya akhirnya tidak lagi bekerja. Dan ini sudah ada 1 bulan belum dapat kerjaan, sementara biasanya begitu mudahnya, begitu gampangnya. Khawatirkah? Khawatir. Kita kalau saya lihat begitu, dia udah apply, belum ada panggilan, uang tabungan mulai menipis. Setiap saat saya telepon, bagaimana posisi uangmu? Menipis dalam artian dia harus segera dapat kerjaan, sementara kerjaannya belum dapat, menimbulkan kekhawatiran. Pasti. Tapi kita punya pilihan. Terus khawatir atau apa yang kita lakukan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan, Facing Your Giants. Saya akan berikan PowerPoint-nya. Yang kisah ini terambil dari satu perikop dari teks firman Tuhan yang rasanya Bapak Ibu dengan saya mungkin sudah cukup familiar. Namun kita akan bersama-sama belajar. Saya nggak akan banyak-banyak, cuma 3 poin saja dari perikop ini tentang kisah seorang janda dan hakim yang lalim. Kita mungkin sebagian besar ngerti kisah ini, tahu kisah ini. Namun Bapak Ibu sebenarnya teks ini Lukas 18 ayat 1-8 yang merekam, yang mencatat kisah ini. Perempuan janda dengan hakim yang lalim itu adalah perumpamaan. Tetapi ayat kuncinya terletak di pasal 18 ayat yang pertama yang dikatakan begini. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Jadi Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya. Jadi ayat 2-8 itu isinya perumpamaan. Dan perumpamaan itu tujuannya adalah untuk menegaskan. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Jadi perumpamaan tadi tujuannya adalah untuk menegaskan, mendukung satu pengajaran Kristus yang poinnya adalah ayat 1 ini. Dalam bahasa Indonesia kita dikatakan begini, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan. Jadi isi perumpamaan itu untuk menegaskan, memberi satu penggarisbawahan. Tapi poinnya adalah sebenarnya ini, yaitu Yesus ini mengajar bahwa kamu harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Harus berdoa, kita selalu ngajar orang Kristen harus berdoa itu nafas, harus selalu. Berdoa itu nafas katanya, tapi ada bagian di sini selalu itu always, terus menerus, nggak ada jedanya, selalu kan, always, dan tapi ada harusnya. Sudah selalu, tapi ada harusnya juga. Kristus menunjukkan sebenarnya ada rahasia besar dalam doa, yang dimana Kristus juga tahu di dalam berdoa itu ada titik-titik di mana Bapak Ibu dengan saya ada titik yang rasanya bosan Bapak Ibu, doa, sementara yang kita doakan, misal kita butuh pertolongan, mujizat, dan tidak terjadi, pasti bosan. Makanya Tuhan bilang, harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Kristus tahu, kita semua bisa bosan, melakukan sesuatu yang terus-menerus yang sama, dan tidak ada perubahan, bisa bosan. Sebabnya Kristus berkata harus selalu berdoa. Ada kuasa di dalam doa itu sendiri.
Kita akan lihat bersama-sama apa sih isi perumpamaan yang sebagian besar kita juga tahu. Namun saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sehingga kita nanti bisa melihat dari teks ini. Kita akan belajar 3 poin saja. Dikatakan di firman Tuhan ayat 2 sampai ayat 8 ini isi perumpamaannya. Jadi poinnya adalah ayat 1 tadi. Yaitu Yesus mau ngajar nih murid-muridnya tentang harus selalu berdoa dan jangan bosan. Karena kita semua bisa bosen, kalau udah bosen akhirnya males, akhirnya udahlah nggak ada apa-apanya, udahlah selesai. Sementara bisa jadi seperti kata Alkitab, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Jangan-jangan hari ini itu ketokan pintu yang paling terakhir. Jadi kalau orang ngantem batu itu kayaknya tuh kurang 1 pukulan pecah. Tapi kita terlanjur keburu, alah nggak usah deh gitu ya, bosen karena nggak ada terjadi apa-apa. Ini si perumpamaannya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Jadi diberi satu deskripsi. Hakim, dan hakim ini ada deskripsinya. Hakim yang lalim tadi dikatakan tidak takut akan Allah, nggak takut sama Allah. Allah aja nggak ditakuti, apalagi manusia, karena kita berkata tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini penting kalau baca Alkitab tuh pelan-pelan. Ingin Tuhan ini menunjukkan nih ya, aku kasih contoh perumpamaan. Ada hakim nih, hakimnya ini nggak takut Tuhan. Tuhan aja nggak takut, apalagi manusia. Maka dikatakan sudah nggak takut Tuhan, tidak menghormati seorang pun. Terus kemudian di kota itu ada juga seorang janda. Janda ini tidak disebutkan apakah suaminya meninggal atau apa, tapi statusnya janda, perempuan yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Hakim janda ini memiliki masalah. Masalahnya apa? Di dalam satu komentari mengatakan dia memiliki masalah secara kriminal yang serius. Apa problemnya kita tidak tahu jelas, tapi dia punya problem yang serius. Sampai-sampai dia harus mendatangi hakim yang lalim tadi. Dan kemudian dia berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Dia memiliki musuh dalam persidangan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah itu, beri perhatian sungguh-sungguh. Kalau bawa Alkitab yang fisik itu, kasih garis bawah perkataan hakim tadi yang katanya, walaupun aku hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia, namun karena janda terus saja gitu ya, kasih garis bawah karena kita akan belajar sama-sama hari ini. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, dalam 3 poin yang saya akan sharingkan dari teks ini. Yang pertama, jangan khawatir, tetapi berdoalah. Sebuah kalimat yang mudah, namun saya mau menunjukkan dari perumpamaan tadi, karena perumpamaan tadi dibuat oleh Yesus untuk negesin tentang doa. Kalau kita cuma dibilang jangan putus asa, tetap berdoa, itu kita pasti punya banyak sanggahan. Enak kamu ngomong, nggak ngalami masalahku, kamu nggak ngerti gimana. Tapi selalu kita dengar nasihat, harus kamu selalu berdoa, jangan bosan. Tapi Kristus mengajar lewat perumpamaan, memudahkan kita memahami. Kalau cuma dikasih satu statement, jangan khawatir, tetap berdoa, ya kita semua tahu. Tapi kisah ini, perumpamaan tadi menceritakan di situ ada seorang janda yang punya problem. Problemnya serius. Yang belalah aku terhadap lawanku. Bapak dan Ibu, dalam budaya Israel, seorang perempuan tidak mungkin atau tidak boleh lebih tepatnya mengajukan masalahnya pribadi langsung ke pengadilan.
Nggak boleh. Karena di dalam budaya Yahudi, perempuan itu seperti second class. Nggak doa suaranya nggak didengar, nggak diperhitungkan. Orang Yahudi kalau berdoa kan selalu berkata, aku bersyukur karena aku dilahirkan sebagai seorang Yahudi, aku bersyukur dilahirkan sebagai seorang pria. Perempuan itu kelihatan nggak ada artinya, second class. Itu sebabnya ketika Kristus datang, mengembalikan lagi siapakah seorang perempuan, bagaimana posisinya dalam kerajaan Allah, dan banyak kali kita menemukan bagaimana Kristus dikelilingi oleh perempuan-perempuan juga. Balik lagi ke dalam teks ini, janda ini nggak mungkin bisa membawa problemnya atau masalahnya maju ke persidangan mewakili dirinya sendiri. Kalau dia ada suami, harus suaminya yang mewakili. Kalau nggak ada suaminya, harus penebusnya yang mewakilinya. Tapi Alkitab menunjukkan janda ini punya problem dan dia punya pilihan. Ya sudahlah, memang kondisi budayaku kayak begini, ya udah diterima saja. Ngapain harus membela diri, ngapain? Tetapi janda ini memilih untuk mengajukan masalahnya kepada hakim tadi. Bapak Ibu dengan saya bisa khawatir, keuangan bermasalah khawatir, kesehatan khawatir, apa saja kita bisa khawatir. Itu sebabnya di bagian kitab Filipi pasal yang keempat mengatakan, janganlah, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun itu apa sih? Kita bisa nimit, kita bisa kasih. Apa yang kita khawatirkan? Uang termasuk, jodoh termasuk, anak-anak kita termasuk, masa depan anak-anak kita termasuk, rumah tangga kita termasuk, pendidikan termasuk, usaha termasuk, apa saja. Karena Alkitab berkata, janganlah, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gimana kok nggak boleh khawatir sih? Kita hidup pasti ada khawatirnya. Tapi Alkitab memberi kita satu solusi. Memang nggak boleh khawatir katanya. Kalaupun kamu punya masalah-masalah itu, karena khawatir tidak membuat masalah itu selesai, tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik, tidak menambah juga hidup kita, tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru kebanyakan memperburuk. Tapi Alkitab bilang begini, jangan kamu khawatir tentang itu semua, apa saja tadi. Janganlah hanya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi berarti kebalikannya. Satu, khawatir, kamu nggak boleh, jangan khawatir sampai gitu. Jangan semua masalahmu tuh sampai membuat kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah permohonanmu yang mana? Yang kita khawatirkan tadi. Kayak saya kan, khawatir lagi anak saya nomor 2 nggak ada kerjaan. Daripada saya mikir, khawatir, bingung sana sini, waduh nggak karu-karuan, kata Alkitab, tetapi nyatakanlah permohonanmu tadi dalam doa dan ucapan syukur. Alkitab beri kita solusi. Kekhawatiran itu sebenarnya kata William Ward itu seperti iman tapi negatif. Memang kita tahu iman itu positif, tapi ini kan saya mengutip kata-kata seseorang yang mengatakan iman itu seperti magnet gitu. Meyakini kan, iman kan meyakini kan, percaya. Kalau khawatir itu meyakini dan percaya, tetapi yang negatif. Dia meyakini yang negatif, meyakini kekalahan, meyakini ini, jadi seperti magnet akhirnya menarik kondisi-kondisi negatif lainnya. Saya punya kakak saya, dia terlalu sering khawatir itu membuat dia akhirnya terkuasai oleh kekhawatiran. Misal khawatir tentang suaminya gitu ya. Suaminya, kalau bapak ibu misalnya, ibu-ibu misal nikah dengan suami, kita dengar banyak berita-berita kalau suaminya telat pulang, sering telat pulang, jangan-jangan nanti dia punya selingkuhan, jangan-jangan dia kemana. Akhirnya menimbulkan kita menarik banyak hal, jadi kayak magnet. Oh jangan-jangan ini yang belum tentu itu benar gitu ya, belum tentu benar. Saya banyak nangani masalah-masalah juga. Ada rumah tangga, suaminya itu setiap pulang selalu malam, di atas jam 9 malam. Kalau pagi-pagi dia segera berangkat duluan sebelum istri dan anak-anaknya bangun. Istri tambah lama curiga. Wih jangan-jangan dia ada selingkuhan, jangan-jangan. Berantemlah rumah tangga ini karena sang istri tadi mengembangkan pemikiran-pikiran negatif, berantem gak karu-karuan. Apa yang ternyata terjadi? Saya konseling, sang suami bilang gini, ya Khalid memang saya ini pulangnya malam. Ya kenapa? Karena saya gini loh Khalid, kalau saya pulang lebih awal,
Di rumah istri dan anak-anak saya masih belum tidur, itu saya bukan disambut dengan senang. Sudah capek pulang kerja, masih diomel-omelin, ndak karu-karuan. Pagi-pagi kenapa kamu kok segera berangkat? Sebelum istri dan anak saya bangun, nanti kalau bangun bukannya seger kali berangkat kantor, udah capek duluan nangani omelan mereka. Lalu yang kamu kerjakan? Ya saya di kantor kali, karena dia bos kan, ya saya di kantor. Saya sebelum pulang tuh saya ngeliatin ikan-ikan di akuarium kantor saya. Lah ternyata masalahnya bukan karena suami selingkuh, karena nggak tahan dengar istrinya yang ngomelnya nggak karu-karuan. Setelah istri dengar itu berubah. Sekarang suaminya pulangnya nggak pernah telat, sering datang doa malam berdua juga. Artinya kekhawatiran kadang-kadang kita merangkai sesuatu kisah yang kadang-kadang belum tentu benar. Yang ujung-ujungnya iya kalau seperti kisah tadi gampang, akhirnya ujungnya dia tertangani dan akhirnya pemulihan. Tapi kakak saya nggak ada yang nangani, dia kelola sendiri pikirannya, gak karu-karuan, akhirnya depresi. Ketika depresi dia ambil Baygon. Ambil Baygon dia minum, dia pikir es degan, ya, dia minum sama dia, kolaps, masuk rumah sakit. Waktu itu saya gembala di Bali, dengar begitu saya langsung terbang ke Surabaya. Puji Tuhan kakak saya tidak mati, diizinkan hidup. Saya bilang ke dia, saya layani dia, saya bilang sekalipun kamu di dalam keterpurukan pergumulan sepertinya apa yang kamu pikirkan benar, tapi jangan pernah mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kamu bersyukur, orang kalau minum Baygon rata-rata lambung akan rusak, tapi kamu bersyukur lambungmu tertolong, kamu sendiri beri nafas hidup. Sampai hari ini kakak saya hidup, sampai hari ini dia tidak pernah punya pikiran lagi seperti itu, Pak dan Ibu. Kekhawatiran itu justru menghancurkan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Ketika menghadapi tantangan itu ada beberapa pilihan. Kita bisa patah semangat dan membiarkan kekhawatiran mengontrol kita. Ya kita biarin, sudahlah, nah nggak gini, nggak bisa dirubah, mau diapain. Akhirnya membiarkan itu mengontrol kita dan mengendalikan kita. Semangat kita jadi patah, kita nggak ada lagi harapan, kita nggak ada lagi mau percaya pada mujizat Tuhan, kita nggak mau percaya lagi tentang kebaikan Tuhan. Namun juga ada sikap yang kedua ketika menghadapi tantangan, karena tantangan masalah itu pasti kita hadapi ya. Seperti nasihat Filipi tadi, nyatakanlah dalam segala tadi permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Mengambil pilihan yang kedua untuk seperti kata Tuhan, harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu, harus selalu berdoa. Menghadapi tantangan pergumulan, mengambil keputusan kedua berdoa dan tetap percaya kepada firman-Nya. Saya setiap kali membaca teks ini ya, saya teks Alkitab, contoh-contoh yang diberikan Yesus itu seringkali membangkitkan semangat. Dan saya bercermin dengan firman Tuhan. Iya Tuhan, janda loh Tuhan. Dia punya masalah serius. Bahasa Indonesia kita tidak nampak di situ, cuma berkata, bilalah perkaraku. Dia tidak punya right, nggak punya hak untuk mengajukan masalahnya. Dia bisa masuk dalam pilihan terpuruk, menerima nasib. Ya sudahlah, ya nasib, ya nasib. Tetapi saya nampak dalam janda ini sebuah dorongan hati yang nggak nyerah, nggak putus asa. Dia datangi hakim. Dia datang, minta perkara yang dibela. Pagi hari ini Bapak Ibu dengan saya punya pilihan. Putus asa, membiarkan masalah pergumulan itu yang mengendalikan kita, atau seperti kakak saya tadi yang ujungnya adalah bunuh diri, mengakhiri. Kita seringkali ketika punya masalah nggak ada ujung pangkalnya, selalu kita kecenderungannya banyak orang. Mati ya wes, mati ya wes. Tuhan aku lebih mati. Mati itu kan gak usah diundang. Nomor urut datang pasti sampailah pada kita. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Pasti mati. Gak usah diundang-undang. Dia pasti kita pasti datang kok nomor urutnya. Jadi gak usah dicari-cari. Pasti akan datang. Tapi
Yang kedua, kita bisa memilih untuk berdoa dan tetap percaya pada Tuhan. Ada seorang yang saya sangat suka kisah biografinya, saya suka. Suami saya koleksi beberapa tulisannya dia, George Mueller. George Mueller ini dikenal sebagai Bapak Ima juga ya. Dia kalau berdoa ini orangnya simpel banget gitu. Begitu simpelnya sampai dia ini seperti joystick yang digerakkan Tuhan, kanan, dia kanan, ngiri-ngiri. Begitu simpelnya dia mempercayai Alkitab. Dia punya panti asuhan, tapi bukan berarti dia senang anak-anak. Bukan karena dia cinta anak-anak. Tujuan utamanya bukan itu. Dia punya panti asuhan karena ingin menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Di dalam tulisannya sering dia menceritakan anak-anak panti asuhannya kehabisan bahan makanan. George Mueller ada kalanya dia ajak anak-anak yatim piatunya untuk duduk di kursi-kursi sekeliling meja, di hadapannya piring kosong, dan kemudian diajak berdoa. Begitu sederhananya keyakinannya dia. Pada waktu nggak ada makanan, khawatir, pasti. Saya juga pernah dalam fase-fase seperti itu. Setelah saya lepas pekerjaan, saya jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, kemudian ada masa-masa harusnya saya disupport oleh keuangan keluarga, tiba-tiba keuangan keluarga bangkrut, tidak ada uang untuk mendanai saya biaya uang sekolah. Jadi saya harus banyak berdoa, gimana cara membayar uang sekolah, kuliah. Pada waktu saya kuliah, ambil teologi ya. Saya waktu jadi hamba Tuhan, pernah ada masuk dalam satu kondisi di mana betul-betul nggak ada uang, sementara anak perlu minum susu. Jadi karena gereja kami kan fixed salary ya, jadi gajian tetap gitu. Akhirnya ya sudah, si simpel itu. Kalau orang sudah punya masalah, mengasihani diri, bahasa Jawa nelongso atau self pity, dia rasanya hanya tertuju pada dirinya sendiri, dia lupa ada Tuhan yang luar biasa. Saya waktu itu ngobrol gini aja sama suami saya. Kalau ngerti air tajin ya, kalau masak nasi tanpa rice cooker kan ada masak beras gitu kan keluar kayak ada airnya itu ya, tajin itu ya. Saya bilang udah kasih aja air tajin, kita doain saja, walaupun nggak bisa beli susu, kita doa saja. Toh Tuhan yang memberikan kesehatan. Ya buktinya anak kami juga diberi kesehatan, kecerdasan. Kalau kita terlalu self pity, mengasihani diri sendiri, justru yang terjadi adalah kita mengalami keterpurukan. Saya dengan cepat saja supaya tidak terlalu lama. Bapak Ibu, yang pertama tadi kita sudah belajar, jangan khawatir, tapi berdoalah. Kemudian yang kedua, jangan nyerah. Makanya Tuhan bilang kan, jangan jemu-jemu. Karena kalau berdoa itu kita bisa bosen, kita bisa jemu, kita bisa kemudian udahlah berhenti. Di Alkitab ditunjukkan begini, di dalam teks ini. Di kota itu, ini bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis di ayat yang ketiga dan ayat kelima. Saya bacakan dari bahasa sehari-hari, sudah saya tuliskan di sini. Di kota itu ada pula seorang janda yang berkali-kali. Sekalikah, 2 kalikah, 10 kalikah, kurang tahu saya. Tapi berkali-kali itu lebih dari 1 kali. Berulang-ulang, berkali-kali. Menghadap hakim itu meminta perkaranya dibela. Tolonglah saya menghadapi lawan saya, kata janda itu. Tetapi karena janda ini terus saja, kata hakim tadi, mengganggu saya, lebih baik saya bela perkaranya. Yang ayat 5 dalam bahasa Indonesia kita mengatakan begini. Tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Bapak dan Ibu, dari pembacaan teks ini kita melihat satu karakter yang dimunculkan oleh sang janda ini. Nggak gampang nyerah. Secara budaya mungkin dia tidak bisa membawa perkaranya, tapi dia mendatangi hakim tadi. Kadang-kadang kita kecenderungannya adalah doa udah berulang-ulang nggak didengar, udahlah, sudah memang ini Tuhan tidak mau jawab saya. Begitu kita seringkali putus asa, bosan, cemu. Tapi contoh ini menunjukkan pada kita, dia berkali-kali. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali nggak dianggap, 4 kali. Tapi dia terus saja. Minta perang dibela, tolong saya. Makanya hakim tadi, karena janda yang terus saja mengganggu saya, kalau bahasa Indonesia terjemahan baru, supaya dia nggak melelahkan saya. Pak, Ibu, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan
Di mana hakim itu berada, wajah janda itu nongol. Hakimnya lagi makan, langsung datang janda, Pak Hakim tolong saya. Lagi makan, mungkin lagi ngomong sama koleganya, janda itu, Pak Hakim tolong. Rasa-rasanya ya, mungkin hanya di kamar mandi aja nggak nongol janda itu. Tapi di mana saja pasti wajah janda itu nongol. Makanya hakim tadi bilang begini, supaya janda ini jangan terus saja. Berarti janda ini gak gampang nyerah. Jangan menyerah. Doa dengan tekun. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Kalau doa hari-hari belum dijawab, berarti Tuhan ingin memunculkan karakter ketekunan dalam diri kita. Saya pernah bercerita pada waktu saya menjauh dari Tuhan. Gak pernah mau datang ke gereja, saya tinggalkan Tuhan. Tinggalkan gereja lebih tepatnya. Mama saya sudah putus asa. Doakan setahun, 2 tahun itu bukan jangka waktu yang pendek. 5 tahun, tidak ada perubahan. Mama saya putus asa. Tapi saya punya seorang nenek. Tiap hari. Karena rumah kami berdampingan dengan gereja. Setiap jam 4, nenek saya akan masuk ke gedung gereja itu. Dia bersimpuh di situ. Dia doa. Kenapa saya tahu itu? Karena teman doanya cerita ke saya. Kamu bertobat itu Lid gara-gara emakmu. Emakmu tuh tiap pagi, jam 4 pagi, cuma doanya sederhana. Tuhan, tolong cucuku Lydia, supaya dia bertobat. Emak saya doanya cuma begitu simpelnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Gak ada jawaban. Nenek saya kemudian tidak menyimpulkan, ya sudah, biarno itu Lydia memang gak bisa bertobat. Biarno dia, nah, emak saya tidak begitu. Dia terus ngetok pintu surga. Tahun ke-7, ketika saya di kantor, 26 Juli, yang kemarin diajak adik saya untuk datang KKR, saya nggak mau. Saya ketawain. Di kantor, kalau udah Roh Kudus kerja, nggak ada yang bisa nahan. Kalau Roh Kudus sudah mengerjakan kegiatannya, nggak ada seorang pun yang bisa membantah. Saya lagi di kantor, lagi kerja. Seperti biasanya saya suka mencandain. Kalau diundang KKR, alah KKR apa? Saya mencandai begitu ya. Tapi hari itu, Roh Kudus menjamah saya. Hati saya diputer, dibalik. Sehingga seperti orang yang kepingin ketemu pacar. Gelisah gak karu-karuan, kepingin ketemu pacar. Akhirnya hari itu saya datang pada Tuhan. Kembali pada Tuhan sampai hari ini. Bapak dan Ibu, jangan nyerah. Doa dengan tekun. Respon waktu menunggu itu bisa macam-macam. Mungkin pada hari ini ada yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Respon kita bisa kecewa, kepahitan. Mana buktinya? Janji Tuhan, katanya doa, ketok pintu-pintu dibukakan. Bunyi pintunya mau dibuka aja nggak nampak, apalagi dibukakan. Kecewa, pahitan. Kalau udah begitu, kecenderungannya udahlah tinggalkan Tuhan, nggak usah mimpi-mimpian, nggak usah berharap-berharap. Apain toh Tuhan juga sama saja. Nggak pernah mau memperhatikan aku, mulai meninggalkan Tuhan. Tapi kita bisa mengambil keputusan untuk mempercayai bahwa ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Saya akan ceritakan seorang perenang selat. Perenang selat itu bukan perenang 100 meter, 400 meter. Perenang selat itu perenang antar pulau yang melewati selat. Ya, kalau kita dulu belajar sekolah kan ada selat laut yang memisahkan 2 pulau itu selat. Dia perenang selat namanya Florence Chadwick. Dia udah latihan begitu rupa untuk berenang dari Catalina Island menuju pantai California. Dia udah renang, didampingi oleh mamanya naik perahu yang seringkali memberikan semangat, ayo Florence, kamu pasti bisa. Dia udah renang kurang lebih 15 jam, panjang 15 jam itu. Karena dia memang stamina luar biasa, dia ingin memecahkan rekor. Pada waktu itu, berkabut, gelap sekali, dia tidak bisa tahu tepian pantai California. Dia renang, tapi mamanya kasih semangat terus, Florence, terus nak, kurang bentar lagi nak, terus nak, jangan nyerah nak. Tapi satu yang bersamaan Florence kram kakinya. Waduh, kalau kram itu udah masalah deh ya. Dia kram, dia kesakitan, dia mama aku nggak kuat lagi, aku nggak bisa ngeliat batasnya, mana tepiannya, aku harus capek.
Sang mama beri dia semangat. Florence tidak tahan, dia fokus pada sakitnya yang kram, dia angkat tangannya, dan regu penolong menaikkan dia, ngangkat dari air. Artinya dia diskualifikasi. Pada waktu dia sampai di tepi pantai California, jaraknya kurang lebih setengah mil. Jarak yang sangat pendek. Dan Florence nyesel, seandainya aku tidak fokus hanya kepada sakitku. Dan seandainya aku bisa melihat garis pantai, kan hari itu kan fogging, berkabut, nggak bisa melihat. Seandainya, karena 15 jam dibandingkan dengan setengah mil jarak yang sangat pendek. Jangan-jangan kita ini seringkali nggak bisa melihat batasnya kapan sampai doaku dijawab. Karena penuh kabut, dan kita fokus pada masalah kita. Seperti Florence fokus kepada kramnya, sakitnya. Dan dia tidak bisa melihat tepian pantai California, membuat dia putus asa. Pagi hari ini belajar dari janda tadi, berdoa dengan tekun, jangan nyerah. Yang pertama, jangan khawatir, berdoalah. Yang kedua, jangan menyerah, jangan berdoa dengan tekun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebenarnya teks ini isi perumpamaan itu paradoks. Paradoks itu membandingkan gitu ya. Saya mau tunjukkan keindahan membandingkannya di sini. Tidak bimbang. Jadi pertama tadi, jangan khawatir, berdoalah. Jangan menyerah, doa dengan tekun. Yang ketiga, jangan bimbang. Doanya dengan yakin. Tidakkah Allah? Jadi ini kan pertanyaan oratoris gitu ya. Pertanyaan oratoris. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim tadi. Camkanlah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kasih garis bawah. Bapak Ibu baca Alkitab tadi kan Tuhan kasih deskripsi. Nih, bangun perumpamaan. Hakim tadi lalim. Artinya hakim itu tidak hormat Allah. Dan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Artinya aku nggak membela perkara janda ini. Emang gue pikirin gitu ya, ngapain aku nggak punya apa-apa, nggak ada masalah, Allah jangan, aku nggak takut. Manusia apalagi aku nggak mau hormati, apalagi dia janda, ada nggak ada hitungan. Mungkin secara terjemahan sederhananya begitu. Tapi perkataan hakim tadi bilang begini kan, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, makanya Tuhan kasih suruh garis bawain. Tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Pak, Ibu, inilah paradoks keindahan teks ini. Satu, ini hakim yang lalim. Kalau hakim yang lalim saja mau membela perkara seorang janda, yang artinya hakim tadi, Allah aja nggak takut apalagi manusia. Tapi hakim yang lalim tadi mau membela perkara seorang janda, apalagi Bapak Ibu dengan saya punya hakim yang agung. Ini sebuah paradoks. Tuhan ingin menunjukkan contoh yang paradoks, yang kontras. Hakim dunia yang lalim saja mau membela perkara seorang janda. Apalagi Bapak Ibu dengan saya punya hakim yang agung, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Kristus menutup dengan teks ini dengan satu pertanyaan oratoris yang kita perlu jawab dalam hati kita. Gak perlu dijawab dengan lantang, tapi jawab dalam hati kita. Pertanyaan begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya berseru siang dan malam? Apa yang akan kita jawab? Tuhan memberikan pertanyaan, masa sih Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang pilihannya, yaitu Bapak Ibu dengan saya, yang percaya pada Kristus, yang berseru day and night, siang dan malam? Saya akan jawab, Tuhan, kalau hakim yang lalim saja, disusahkan oleh janda tadi terus menerus, dia mau membela perkaranya, apalagi aku datang kepada hakim yang agung, yaitu Allah sendiri. Yang pastilah Tuhan akan membenarkan. Itu pengkontrasan. Inilah keindahan teks ini tadi ya. Dan kemudian yang kedua Tuhan bilang gini, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan mau tanya pada kita, masa sih Tuhan tuh suka ngolor, coba rasain dah, kapoin. Ya Tuhan tuh udah kayak gitu saudara Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan suka, biarin tak lama-lamain, biar tahu rasa dia. Bapak yang baik. Dia bukan Bapak yang jahat. Dalam diri Allah tidak ada inkonsisten, enggak ada. Dia Allah yang baik. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan purpose, bukan dengan main mempermainkan kita. Adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Kristus memberikan garis bawah penegasan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera. Segera itu artinya tidak berlambat-lambat. Segera mendengarkan mereka. Kalau hari kita protes, mana buktinya aku sudah 5 tahun. Mungkin kalau seperti mama saya ini doain 5 tahun, 6 tahun gak bertobat nih Lydia. Segera dalam kacamata Allah. Kata Alkitab, 1000 bisa 1 hari, 1000 hari bisa 1 hari, 1000 tahun bisa 1 hari. Izinkan mempercayai waktunya Tuhan. Pagi hari ini dalam teks ini kita menemukan keindahan, sebuah contoh yang menolong kita untuk melihat bahwa harus selalu berdoa, karena ada kuasa dalam doa, dan jangan jemu-jemu. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Agnes. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan penyertaan tangan Tuhan. Setiap benih persembahan yang kami tabur dengan penuh sukacita, kami percaya kami pasti akan menuainya. Mari Bapak Ibu yang ingin didoakan lebih lagi, angkat tanganmu, serahkan semua beban-bebanmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat, biarlah Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami memohon penyertaan Tuhan. Pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi, membangunkan fajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih, Ibu Lia.